innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nas, sesungguhnya salat bagi seseorang dari kalangan umat manusia, Nabi mengatakan la tatimmu, tidak akan sempurna, hatta yatawaddau, sebelum atau sehingga ia berwudu. Fayadu'al wudu'a, lalu ia berwudu, yakni mawadi'ahu, di mana ia berwudu dengan wudu yang sempurna. Tsumma yukabbiru, kemudian mengucapkan, yaitu takbiratul ihram. Wa yahmadullaha, lalu memuji Allah azza wa jal, yang maha gagah sempurna, yang maha gagah perkasa. Wa yuthni alaihi, serta menyanjungnya. Wa yaqra'u bima sya'a minal Qur'an, lantas ia membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Yang dimana bacaan Al-Quran, ya, yang dimana bacaan Al-Quran bima sya'a, dengan apa yang ia kehendaki atau yang mudah ia membacanya atau mudah baginya. Tsumma yaqulullahu, ya, summa yaqul Allahu Akbar, kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar, maksudnya summa yarka'u, lalu ia ruku, hatta tatma'inna mafasiluhu, sampai tenang, ya, mafasiluhu, kata penjelasan di sini atau arti di sini, persendiannya yaitu tenang, ya, persendiannya yaitu tenang, atau yang disebut dalam istilah tuma'ninah. Tsumma yaqul sami'allahu liman hamidah, lalu ia mengucapkan sami'allahu liman hamidah, hatta yastawiya qa'idan, hingga ia berdiri tegak. Jadi jangan langsung sujud kalau belum ia berdiri tegak. Tsumma yaqul Allahu Akbar, setelah berdiri tegak ia mengucapkan Allahu Akbar. Tsumma yasjudu, kemudian ia sujud, hatta tatma'inna mafasiluhu, sehingga betul-betul dalam keadaan, yakni tenang, di mana ruas-ruas tulangnya berada dalam keadaan, pada keadaan sujud. Tsumma yaqul Allahu Akbar, baru ia kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Wa yarfa'u ra'sahu, lalu ia angkat kepalanya, hatta yastawiya qa'idan, ya, hingga ia duduk dalam keadaan tegak.
artinya semua tulang-tulangnya dalam keadaan duduk. Summa yaqul Allahu Akbar. Kemudian ia ucapkan Allahu Akbar. Summa yasjudu hatta tatma'inna mafasiluhu. Sampai sujud tersebut dalam keadaan tenang, yakni tulang-tulangnya ikut dalam keadaan sujud. Summa yarfa'u ra'sahu. Kemudian ia angkat kembali kepalanya. Fayukabbiru. Lalu ia mengucapkan takbir. Fa idza fa'ala dzalik, maka jika ia laksanakan yang demikian itu semuanya dengan tumakninah, faqad tammat salatahu, ya, faqad tammat salatuhu, sungguh telah sempurna dia punya salat. Ini tamat itu maknanya sempurna. Jadi ketika dia datang membaca doa azan dengan kalimat Allahumma rabba hadhihi da'wati tamat, inilah panggilan yang sempurna, dan dia harus pahamin, maka salat pun harus sempurna. Dengan diawali yaitu berwudu, karena dengan wudulah sempurna dia salat. Dengan tumakninah lah sempurna dia salat. Tapi banyak hal seperti ini kurang dipahami, ya. Padahal kalau kita membaca ayat nih Pak, ketika Allah berfirman warattilil qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an dengan apa? Tartil. Apa tartil itu? Bil makharijil huruf wa tajwid, dengan mengikuti tempat keluarnya huruf dan apa? Tajwid. Ini terdengar dan didengar. Dia takut kalau kepleset bacaannya. Ya, dia takut kalau kepleset bacaannya. Tapi ketika dia sholat, kenapa dia tidak mau tumaknina? Enggak takut dia kalau enggak diterima sholatnya. Nah, ini orang kurang perhatiannya. Padahal mestinya dia baca panggilan azan dengan sempurna, dengan doanya, sholatnya juga sempurna, bacaannya juga apa? Sempurna. Jadi jangan cuma bacaan sempurna tapi sholatnya tidak sempurna. Ya, kalau bacaan dia takut sama orang, takut dikritik, tapi giliran tumaknina enggak takut dikritik. Ini dikatakan la haula wala quwata illa billah. Betul enggak, Pak? Kalau bacaan takut dikritik, kalau kepleset makharijil hurufnya dia takut. Udah nggak enak, gelisah dia. Apa nanti kata orang? Tapi giliran tumaknina, nggak nanya, nggak ada yang ngasih tahu, nggak peduli, nggak perhatian, dianggap biasa-biasa saja, dan nggak pernah ada mau koreksi dalam sholat gerakannya. Padahal tumaknina ini pengajaran Rasul kepada Khalat ibnu Rafi. Kepada Khalat ibnu Rafi yang berulang-ulang dia sholat, menganggap sholatnya benar, ternyata belum benar, maka dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu minta pengajaran. Kemudian lahirlah hadis ini, maka hadis ini dimasukkan ke dalam babu tumakninah, bab tumakninah. Karena kalau tidak tumakninah, maka tidak sempurna atau tidak sah sholat kita. Disebut oleh para ulama musi'us shalah. Disebut oleh Nabi fa innaka lam tusalli, sesungguhnya engkau belum termasuk orang yang sholat. Maka kita usahakan berdiri, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, dan kembali sujud lagi. Itu harus tumaknina. Sampai-sampai ada bangkit dari rakaat pertama ke rakaat kedua tidak langsung. Ada istilah duduk apa dulu? Duduk intiqal, duduk istirahat. Karena itulah hakikat sholat.
ya dijadikan oleh Allah kepada Nabi hal yang dapat menyenangkan mata hati Nabi, atau hal yang menjadi peristirahatan Nabi bersama para sahabat ketika Nabi dan sahabat sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ini wajib, ya wajib. Karena kalau kita tidak mengikuti tumaknina, gugurlah akhirnya. Kita tidak memahami maksud dari kewajiban-kewajiban tersebut. Jadi secara tidak sadar apa yang kita lakukan, kita minta dikoreksi oleh guru kita, ya, oleh kawan kita. Antum bagaimana tentang ana sholat? Apakah sudah tumaknina atau belum? Ya, kalau belum dianggap tumaknina, ya ana berusaha untuk tumaknina. Jadi jangan sungkan-sungkan, ya, untuk minta dikoreksi. Karena kita nggak tahu soal tumaknina ini kalau nggak dikasih tahu. Seperti ketidaktahuan Khalad ibnu Rafi. Dia menganggap padahal cuma tahiyatul masjid, ya, sampai diulang berapa kali? 3 kali. Ya, takut diperintah untuk yang berikutnya lagi, maka dia minta pengajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita, ya, minta diperiksa, dan kita periksa orang yang belum tumaknina. Misalnya istri kita, ya periksa. Wah, mama nih sholatnya kurang tumaknina. Perasaan tadi baru masuk udah keluar dari tempat sholat, ya. Apa iya begitu? Iya, saya perhatiin begitu. Kayaknya apa yang dibaca mah begitu, ya. Kita koreksi. Ya, begitu juga kita minta dikoreksi. Ya. Agar sholat kita sempurna. Karena sholat ini bukan sepele. Yang pertama dihisab sebelum yang lain-lain. Ya, maka itu kita minta diperiksa dalam sholat-sholat kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya, penulis tidak luput mengambil dari kitab Aunul Ma'bud. Hadis berikutnya. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Inna Muhammadan, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qa'adtum fi kulli raq'ataini," apabila duduk pada setiap 2 rakaat, faqulu at-tahiyatu lillah, maka ucapkanlah at-tahiyatu lillah wassalawat wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma yatakhayyaru ahadukum bidu'ai a'jabahu ilai falyad'u bihi rabbahu azza wa jal. Poin kedua yaitu tasyahud awal. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu duduk pada setiap 2 rakaat, ya, maka ucapkanlah, faqulu, maka ucapkanlah, ya, at-tahiyatu lillah dan seterusnya. Nah, di sini pengajaran Rasulullah mengucapkan kata di mana Rasul masih hidup, ya, assalamu alayka ayyuhan nabi, semoga keselamatan Allah berikan kepada engkau, ya Allah, wahai, ya, maksudnya semoga keselamatan Allah berikan atas engkau,
Ayuhan nabi, yaitu untuk nabi, wa rahmatullahi, serta rahmat Allah, wa barakatuh, dan semoga juga Allah berikan keberkahan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini khitab lafaz ini kita mendoakan untuk nabi, semoga Allah berikan keselamatan, rahmat dan barokah. Ya, kemudian kita mengucapkan assalamu alaina, juga keselamatan Allah curahkan atas kami, wa ala ibadillahis sholihin, atas hamba-hamba Allah yang solih. Makanya kita kalau baca ini, ya perhatiin apa yang kita baca, jangan pikirannya kemana-mana, ya fokus kepada apa yang kita baca. Nah, ini nggak ada lafaz-lafaz yang menerangkan. Oleh karena itu tasyahudnya barulah kita menunjuk ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Enggak, jadi langsung membedakan antara duduk di antara dua sujud, pandangannya ke tempat apa? Sujud. Membedakan antara duduk tasyahud awal dengan tasyahud akhir dalam sifat salat Nabi oleh Syekh Albani, pandangannya langsung kemana? Ke tempat isyarat. Jadi makanya perbedaan duduk ya di antara dua sujud dengan perbedaan duduk di antara tasyahud awal dan tasyahud akhir, yang membedakan adalah pertama langsung berisyarat, yang kedua langsung memandang ke tempat apa? Di mana kita berisyarat. Karena dalam hadis katakan wa yarmi bi basarihi ilaiha. Ya, Nabi melemparkan pandangannya ke tempat isyarat. Jadi Nabi melemparkan pandangannya ke tempat isyarat. Kalau selain ya tasyahud awal dan tasyahud akhir, Nabi pandangannya nahwal ar. Apa nahwal ar? Ya, melemparkan pandangan ke bumi, ke tempat apa? Sujud. Sampai-sampai ada satu riwayat ketika Nabi masuk ke dalam Ka'bah saja, di sifat sholat Nabi oleh Syekh Albani, ya, Nabi pandangannya sejak masuk ke tempat sujud hingga keluar dari Ka'bah ke tempat sujud. Nabi tidak menadah ke atas Ka'bah, ke langit-langit Ka'bah, seperti itu ya. Masya Allah. Jadi bedakan antara duduk di antara dua ya di antara dua sujud dengan duduk tasyahud awal atau tasyahud akhir. Jadi kalau tasyahud akhir membedakannya pandangannya ke tempat isyarat atau tasyahud awal. Kalau duduk di antara dua sujud pandangannya ke tempat apa? Sujud. Jadi seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Penulis juga tidak luput mengambil dari kitab Irwaul Ghalil. Nabi SAW pernah memerintahkan seorang sahabat yang tidak beres sholatnya agar membaca doa tasyahud ya dengan sabdanya, fa idza jalasta fi wasati shalah, maka apabila engkau duduk pada pertengahan salat, fatma'inna wabtaris, ya, yaitu akhir salat 2 rakaat maksudnya, kata Nabi, fatma'inna wabtaris, maka duduklah, ya, duduklah dengan duduk bertelekan pada pahamu, ya, fakhizakal yusra, yaitu bertelekan pada pahamu yang apa? Yang sebelah kiri atau yang kiri. Tentunya fatma'inna,
dengan tenang, dengan tumanina. Summa tasyahhad, kemudian bacalah tasyahud. Ya, jadi seperti ini Rasulullah pernah memerintahkan seorang sahabat yang tidak beres. Ini bahasa terjemahannya tidak beres, atau disebut musi'us shalah, orang yang salah dalam salat. Jadi kata Nabi, fa idza jalasta fi wasatis shalah, maka apabila engkau duduk pada pertengahan salat, yaitu akhir rakaat kedua, ya, dijelaskan lagi fi wasatis shalah, ya, fi wasatis shalah, yaitu di pertengahan salat. Fatma'inna wabtarisu fakhidakal yusra, maka duduklah. Duduk dengan apa? Dengan iftiros, ya, menduduki telapak kaki sebelah apa? Kiri, ya. Maka dikatakan fakhidakal yusra, dengan bertelekan, dengan bertekan pada pahamu yang al-yusra. Apa al-yusra? Yang kiri. Bagaimana? Fatma'inna, dalam keadaan tenang, tumaknina. Karena memang sholat harus tumaknina. Enggak tumaknina, enggak sah sholatnya. Summa tasyahhad, lalu bertasyahudlah. Subhanallah, ya. Makanya tumaknina hukumnya apa? Wajib. Ya, jangan dianggap sepele. Karena sholat itu Nabi dan sahabat menjadikan sholat sebagai peristirahatan yang indah. Sampai Nabi menyebutkan dirinya, Allah telah menjadikan baginya apa? Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah telah menjadikan aku hal yang dapat menyenangkan mata hatiku di waktu aku sholat. Jadi nikmat sekali Nabi kalau sudah sholat. Luar biasa, ya. Makanya senikmat-nikmat seorang mukmin adalah kalau dia bisa mendirikan apa? Salat. Maka Allah katakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Masya Allah. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang beriman. Tidak sanggup kita memaksudkan ayat yang mulia ini kecuali Allah lah yang menjelaskannya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka di dalam salatnya berlaku khusyuk. Maka orang-orang yang khusyuk dialah orang-orang yang sukses. Ya. Kemudian dijelaskan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan penulis tidak luput mengambil dari kitab Aunul Ma'bud. Maghrib, Masya Allah, ya. Cepat ya waktu maghrib. Tadi ada gangguan, tapi bukan pada pesawat kita, namun pada pemancar kita, ya. Jadi terpending sedikit. Mudah-mudahan ini sudah menjadi qadarullah dan akan tetap manfaat buat kita. Kepada muadzin yang bertugas untuk azan, kami persilahkan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Penulis tidak luput mengambil dari kitab Aunul Ma'bud. Dan penulis menambahkan, apabila seorang di antara kamu salat menghadap sutra, an Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusalli, jangan salat. Ini bahasa secara harfiah. Kalau kata bahasa simpelnya, ya, enggak boleh salat ente. Gitu, nggak boleh sholat. La tusalli illa ila sutratin, kecuali di depannya ada sutroh. Wala tada ahadan yamurru baina yadaika,
Dan jangan kamu biarkan seorang pun berlalu di hadapanmu. Fa in aba, jika ada orang berlalu di hadapanmu, maka cegahlah. Cegahlah maksudnya. Fa in aba, jika dia enggan untuk dicegah, fal tuqatilhu, maka bunuhlah dia. Wah ini ya, maka bunuhlah. Maksudnya cekeklah dia. Sebab apa? Fa inna ma'ahul qarin. Ya, sesungguhnya bersama dia adalah al-qarin. Apa al-qarin? Yaitu asyaiton. Jadi kembali kepada hadis di atas, setanlah yang suka membuat putusnya salat seorang, di mana orang itu tidak membuat apa? Sutra. Maka kalau kita sudah buat sutra, tidak akan diputus oleh setan. Dan kalau ada orang lewat di depan kita yang sudah buat sutra, maka jangan kita biarin seorang pun, hatta itu anak kecil kita. Ya, anggap apa dia masih bocah. Enggak. Ini lapat ahadan seseorang, walaupun itu anak kecil, jangan dibiarkan lewat di depan kita yang sedang apa? Salat. Masya Allah. Ya, sampai Nabi saja sholat di tengah lapang, ada kambing yang berusaha mau lewat di depannya, Nabi mendekat kepada sutra sehingga kambing itu tidak boleh lewat di depannya. Kenapa? Karena orang sholat sedang menghadap siapa? Allah. Wajjahtu wajhiya, sehingga dibiarkanlah kambing itu lewat di belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi harus kita halangin. Tapi ini hadis khobariyah. Ya, hadis khobariyah, bukan hadis perintah entar kalau dia lewat gua cekek gitu, bukan ya. Karena memang pernah Nabi sholat ya berjamaah bersama sahabat ridwanullahu alaihim ajmain, tiba-tiba tangan Nabi begini gitu. Nabi jadi imam, kemudian Nabi tangannya seperti ini. Selesai sholat ditanya, ya Rasulullah, ya ada apa? Itulah sifat sahabat. Kepada apa yang ia belum tahu, selalu bertanya kepada yang tahu. Karena Nabi diberitahu oleh yang maha tahu, yaitu Allah. Kenapa tangan kamu begini ya Rasulullah? Tadi aku sholat, setan lewat di depanku. Ya, maka aku cegah dia, sehingga aku cekek. Gitu kata Nabi. Itu dinukil di sifat sholat Nabi oleh Syekh Albani. Sehingga terasalah dingin di tanganku. Lidahnya siapa? Lidahnya syaitan. Berarti syaitan punya lidah. Sekiranya aku, kata Nabi, tidak didahului oleh kerajaan Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, niscaya dia akan saya ikat di tiang apa? Masjid. Itu kata Nabi. Jadi Nabi sedang sholat bersama sahabat, lalu setan lewat di depan Nabi. Lalu Nabi cekek. Masya Allah ya. Makanya jangan suka lewat di depan orang yang sedang apa? Sholat. Dan usahakan orang yang sholat membuat apa? Sutra. Ya. Dan mendekatlah dia kepada sutra. Ya. Dalam riwayat lain, antara dia dengan sutra salah satu ajru, yaitu 3 hasta. Dan siapa orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat, maka cekeklah. Jika ia enggan ya untuk dicegah, maka cegahlah dia maksudnya. Jika dia enggan untuk dicegah, kata Nabi, fal tuqatilhu, maka bunuhlah dia. Fa inna ma'ahul qarin, sesungguhnya bersama dia ada qarin. Qarin itu artinya syaitan. Hadis ini dimuat dalam kitab Sahih Sifatus Shalah ya, di halaman 62, dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Jadi kita buat sutra. Di sifat salat Nabi Syekh Albani, sutra itu ada beberapa. Pertama, dinding masjid, jadikan sutra ya. Yang kedua, tiang masjid ya. Yang ketiga, pelana unta
yang keempat pohon, yang kelima tombak. Ya, walaupun Nabi sholat di tengah padang yang luas, Nabi tetap sholat membuat apa? Sutra. Ya, yang keenam unta, Nabi kendaraan, Nabi jadikan sutra. Yang ketujuh tempat tidur Aisyah, Nabi jadikan sutra. Ya, yang kedelapan sekali waktu Aisyah jadi yang sekali waktu maksudnya yang kedelapan adalah yaitu seseorang boleh jadi sutra. Ya, seseorang boleh jadi sutra. Dan yang kesembilan panah boleh jadikan apa? Sutra. Makanya sutra itu setinggi-tingginya, paling tinggi setinggi pelana unta. Ya, setinggi pelana unta. Adapun orang yang membuat sutra dengan apa? Menghamparkan sejadah, itu derajat hadisnya wallahu a'lam, saya pernah baca derajat hadisnya dhaif. Ya, derajat hadisnya adalah dhaif. Itu ya, apabila kita membuat sutranya dengan menghamparkan apa? Sejadah, itu dhaif. Ya, atau hanya sekedar ini dhaif hadisnya, seolah kayak sejadah ya. Yang sahih itu setinggi pelana apa? Unta. Jadi ada 9 ya. Pertama dinding masjid, yang kedua tiang masjid, yang ketiga pelana unta, yang keempat ya tombak, yang kelima kendaraannya atau untanya, yang keenam pohon, yang ketujuh tempat tidur Aisyah. Nabi pernah menjadikan tempat tidur Aisyah sebagai sutra. Yang kedelapan yakni orang boleh dijadikan sutra. Yang kesembilan yakni panah boleh dijadikan apa? Sutra. Mungkin seperti itu ya. Yang berikutnya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Jadi sutra ini wajib hukumnya. Maka dimasukkan bab ini hal-hal yang diwajibkan dalam sholat. Sutra biasa terwujud berupa dinding, tiang, tongkat ya, tongkat, tombak ya, yang tertancap dan kendaraan yang melintang di hadapan orang yang sholat. Minimal sutra sebesar seperti kayu penyanggah di belakang ya penunggang unta, yaitu pelana ya. Nah, kita lihat hadisnya. An Musa bin Talha an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithla muakhirati rahli falyusalli. Masya Allah ya. Kata hadis ini dari Abu Musa bin Talha dari ayahnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wada'a ahadukum baina yadayhi misla muakhiratir rahli." Apabila seorang di antara kamu meletakkan di hadapanmu yaitu sutra ya seperti besarnya kayu penyanggah di belakang punggung unta, maka dikatakan misla muakhiratir rahli ya. Baru Nabi perintahkan apa? Fal yusalli, maka salatlah. Jadi seolah-olah kalau belum ada sutra di depan kita, Nabi nggak perintahkan salat. Masya Allah ya, Nabi nggak perintahkan apa? Salat. Fal yusalli, maka salatlah. Sebab kalian sudah menancapkan yaitu baina yadaihi misla muakhiratir rahli, baru fal yusalli, maka salat. Wala yuballi
wala yubali man marra wara'a dzalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka atau janganlah peduli terhadap orang yang berlalu di belakang sutra. Maksudnya kalau orang berlalu di belakang sutra itu jangan kita hiraukan. Kita fokus kepada apa yang di hadapan kita dari sutra. Ini sutra betul-betul ya, sangat-sangat diperintah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syekh Albani dengan kehati-hatiannya membuat as-sutratu wa wujubiha, sutrah dan kewajibannya. Ini penulis kitab ini banyak membaca kitab Syekh Albani. Ya. Masya Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Mukhtasarnya. Kemudian Imam Tirmidzi dan tidak luput mengambil dari kitab Aunul Ma'bud. Ya. Ini masih lanjutannya sutra semua nih, Pak. Ada yang mau bertanya enggak? Ya. Iya. Nah, setiap sholat, ya, setiap sholat, baik sholat sendiri maupun berjamaah. Cuma kalau berjamaah, yang menjadi sutrah bagi makmum adalah siapa? Imam. Ya, yang menjadi sutrah bagi imam apa yang ada di depan imam, seperti yang ada pada kita ini. Ya, jadi kalau kita satu dengan yang lain jamaah batal, lalu orang yang batal itu lewat di depan kita sesama jamaah, nggak usah dicegah, biarin aja, kita jangan cegah-cegah aja. Ya, biarin dia berlalu, karena sutrah bagi makmum adalah siapa? Imam. Kecuali dia lewat di depan imam, action dia, baru kita cegah ya. Dicegahlah oleh siapa? Imam. Seperti Rasulullah sholat berjamaah, tiba-tiba tangan Rasulullah begini, ya, rupanya setan milih lewat di depan siapa? Rasul. Disangkanya Rasul nggak punya hukum. Rasul sudah menghukumkan apa yang Rasul hukumkan. Apabila seorang lewat di depan orang yang sedang sholat, maka cegahlah. Kalau dia enggan, lalu dia apa? Cekeklah, dicekek menabi itu setan. Ya, maka disitulah menjadi ahkam, keputusan bagi makmum, sutrohnya adalah siapa? Imam. Bagi imam, sutrohnya apa yang ada di depan imam. Gitu, Pak. Ya, maka kita sepatutnya membuat apa? Sutroh. Jangan biarkan orang lewat di depan sutroh. Kita lanjutin, Pak ya. Kemudian musalli, seorang yang telah melaksanakan sholat, harus dekat kepada sutroh. An Bilal, lihat hadis sutroh banyak jalurnya. Dari Bilal radhiyallahu anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam wa bainahu wa bainal jidar nahwa min salasati ajru. Lihat, Pak. Dari Bilal radhiyallahu anhu, ia berkata, annahu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni salat, wa bainahu wa bainal jidar, sedang jarak antara beliau dengan tembok, al jidar itu maknanya tembok, nahwa min salasati ajru, yaitu sekitar 3 hasta. Sekitar apa? 3 hasta. 1 hasta segini ya. 1, 2, 3. Kita berdiri di yang ketiganya. Ya, kurang lebih kayak beginilah, 120 apa? Senti. Ya, jangan 1 meter, enggak. 1 meter kan 100 senti, Pak ya. Itu saya lihat beberapa masjid banyak. Ya. Rupanya belum sampai hadis tentang antara dia dengan sutra. Akhirnya kalau sujud sering terjadi sundul menyundul. Masya Allah. Hadis ini diriwayatkan
oleh Imam Bukhari, maka dimuat dalam kitab Fathul Bari, dimuat dalam kitab Sifatus Shalah di halaman 62. Ini Bilal, tadi Musa ya, sebelumnya Ibnu Umar, sebelumnya lagi Sahal, Masya Allah, berikutnya Sahal lagi, An Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu qol kana baina musalli, antara tempat salat sujud siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bainal jidar mamarru ya satin, itu mamarru ya, bisa dilalui seekor apa? Kambing. Bisa dilalui seekor kambing. Jadi antara tempat sholat, sujud, siapa? Tempat sujud Rasulullah, dengan dinding sekedar bisa dilalui seekor kambing. Yaitu tadi ya, 3 hasta. Bukan berarti kambing boleh berlalu di depannya, tidak seperti itu. Karena di sifat sholat Nabi ada hadis mengatakan, ini ya, di hadis berikutnya Pak, manakala musalli, apa musalli itu? Yaitu tempat sholat sudah meletakkan sutroh di hadapannya. Musalli itu orang yang sholat ya. Musalli seorang yang melaksanakan sholat, itu musalli. Kalau musola tempat apa? Tempat sholat. Tapi kalau musalli itu orang yang melaksanakan sholat, sudah meletakkan sutro di hadapannya, maka jangan biarkan sesuatu berlalu di hadapannya di antara tempat berdirinya dengan sutro. Ini hadisnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat, pamarat satun baina yadaihi, lalu tiba-tiba ada seekor kambing berlalu di hadapannya. Fasa'aha, maka beliau mendorongnya ilal kiblah, ke arah kiblat, hatta alzaqa batnahu bil kiblah. Kata hadis ini, sampai beliau meletakkan perut pada sutroh yang ada di hadapan kiblat. Saking gak bolehnya kambing lewat di depan Nabi, dicegah oleh Nabi supaya jangan lewat di depan Nabi, sampai Nabi menempelkan perutnya kemana? Ke sutroh itu. Subhanallah. Jadi kambing aja nggak boleh lewat, apalagi anak kita ya, yang harus dididik, tidak boleh lewat di depan abahnya yang sedang apa? Sholat, atau enjitnya yang sedang sholat. Ya, Masya Allah. Sampai Nabi SAW alzaqa batnahu bil kiblah, menempelkan perutnya pada di arah kiblat. Masya Allah. Ini Nabi Pak, nggak mau dilewati, apalagi kita. Ya tentu kita harus ikut siapa? Ikut Nabi. Karena kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian, shollu, semuanya itu yang hidup pada zamannya sampai zaman kita dan seterusnya. Kama ra'aitumuni, sebagaimana orang-orang yang melihat aku usolli, salat. Karena setiap apa yang datang dari Nabi, selalu sahabat menulis apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Masya Allah ya. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Sa'id. Banyak jalurnya ya.
Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza kana ahadukum yusalli fala yada ahadan yamurru baina yadayhi." Masyaallah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum yusalli," apabila seorang di antara kamu sedang salat, fala yada, maka janganlah membiarkan ahadan, seorang pun, yamurru baina yadayhi, ya, berjalan di hadapannya, wal yadrahu, dan tolaklah, mastata'a, semampu-mampunya, tolaklah ia semampu-mampunya. Fa'in aba, jika dia ditolak, enggan, tetap masih mau jalan juga, malah lebih ironinya pas kita giniin, dianggapnya kita ngajak selaman. Dia selaman sama kita, la haula wala quwata illa billah. Ya, emang tuang selaman mulu, enggak? Bagus sih selaman, tapi ada tempatnya, ya. Fa'in aba, jika dia enggan, fal yuqatilhu. Kata hadis ini, maka pukullah dia. Secara bahasa, fal yuqatilhu, bunuhlah dia. Secara kelakuan yang dilakukan Nabi, ya, kepada setan, dicekeklah dia oleh Nabi, setan itu. Fa innama huwa syaitan, karena sesungguhnya ia laksana syaitan. Ini kata fa innama, sungguh tidak lain, dia itu adalah setan, padahal bukan setan. Ya, setan berusaha memutus antara kita dengan sutra, dia berusaha lewat di depan kita yang sedang apa? Salat. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Mukhtasar. Apa Mukhtasar itu? Ringkasannya. Ini panjang, ya. Silakan Pak, nanti kita lanjutin. Ini memang sutrah ini banyak riwayatnya. Iya. Karena memang orang tuanya nggak ngerti soal sutroh dan tetap kita cegah dia, jangan lewat di depan kita yang sedang sholat. Oleh karena itu kita buat sutroh. Oleh karena itu kita buat apa? Sutroh, pembatas. Sutroh itu artinya apa? Pembatas antara kita dengan sutroh. Kata Nabi, salah satu ajru, 3 hasta. Ya, maka orang-orang yang mengenal tentang sutroh, Masya Allah, dia selalu berusaha datang di sop pertama. Karena memang ada riwayat orang yang duduk di sop pertama di kitabus sop, ya, Nabi mengatakan khairus sufufur rijal awwaluha, sebaik-baik sop bagi laki-laki di mana? Di depan. Wa syarruha akhiruha, dan seburuk-buruk sop bagi laki-laki di mana? Di belakang. Datang duluan tapi pengennya di belakang, nyender lagi enggak. Makanya Ibnu Mas'ud pernah, Pak. Ibnu Mas'ud ini asar sahabat, ya, kisah sahabat. Di hari Jumat ia berusaha ingin datang dekat dengan imam di hari Jumat. Maka dia berangkat pagi-pagi, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berangkat pagi-pagi ingin ada di belakang imam. Masya Allah. Ternyata begitu di pintu masjid sudah ada 3 orang yang ada di belakang imam. Maka Ibnu Mas'ud menangis. Nangis Ibnu Mas'ud. Ya, adakah di zaman kita seperti itu? Kayaknya sulit, ya. Karena Jumatnya sugul, kerja, enggak? Kecuali yang pensiun, enggak? Sama yang dapat cuti hari Jumat. Itu pun kalau keingetan, kalau enggak keingetan nih lupa berarti.
Ya, adakah seperti Ibnu Mas'ud? Kayaknya sulit. Jangan 3, udah 10, udah 100, udah 200 nggak pernah nangis. Ibnu Mas'ud dilewati 3 orang nangis Ibnu Mas'ud. Lalu Ibnu Mas'ud berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap mendekatkan aku kepadanya di hari kiamat, walaupun aku menjadi yang keberapa? Keempat, karena yang udah ada 3 orang di belakang imam. Masya Allah. Di kita boro-boro Pak ya, pas sudah khatib naik baru pada datang. Gitu. Ya, padahal dikasih jam istirahat. Ya, hari Jumat itu diapain Pak? Dimajuin ya istirahatnya ya, bukan dimundurin. Tapi tetap aja datangnya, ngobrol dulu, santai dulu. Karena kalau udah azan, berarti khatib sudah naik, baru masuk dia. Ibnu Mas'ud tidak seperti itu. Nangis dia Ibnu Mas'ud di pintu masjid. Menjadi orang yang keempat nangis. Masya Allah, Ibnu Mas'ud ya, sahabiyun jalil. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu nangis dia. Karena orang yang dekat dengan imam, dialah yang nanti di hari kiamat dekat dengan siapa? Allah pada hari kiamat. Dan orang yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat adalah orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Orang yang hatinya selalu terikat dengan apa? Masjid. Untuk apa? Untuk memakmurkannya. Wah, kita beruntung ini menjadi orang yang makmurkan masjid. Masjid segini besarnya, luasnya, bersih lagi ya. Walaupun speakernya ngerepek gitu. Ya, nggak jadi persoalan. Ya, enak kita dekat masjid. Alhamdulillah. Ya, kita doain saudara-saudara kita biar merekat ya ke masjid, menjadi orang yang hatinya, kata Nabi, rajulun qalbuhu, di mana hati orang itu mu'allaqun bil masajid, selalu tergantung kepada apa? Kepada masjid. Enak kalau dekat masjid, asyik, bisa makmurin masjid. Makanya kita ajak satu dengan yang lain-lain, kita ajak tentang keutamaan apa? Masjid. Ya. Tadi kan di awal kita sudah sampaikan bahwa ketika kita sholat jamaah, sutra kita adalah imam. Imam, iya. Ketika ada yang lewat di depan kita nggak masalah. Nggak ada masalah. Tadi pertanyaan yang barusan, kita juga sama, sholat bersama imam, tetapi berjamaah. Ada anak kecil kalau lama di depan kita, apakah itu? Biarin aja, biarin aja. Karena sutra bagi kita adalah imam. Kalau tadi kan kita sholat sunnah ya, lewat-lewat aja ya, gitu. Orang tuanya nggak ngasih tahu gitu. Ya emang, iya kayak terawih, lewat jalan, dibiarkan. Karena sutra bagi makmum adalah imam. Jadi kalaupun dia lewat lalu lalang nggak ada masalah, gitu. Iya memang mengganggu, tapi disinilah ya. Disinilah sutrah bagi makmum adalah imam, dan sutrah bagi imam apa yang ada di depan imam, gitu. Ya memang kalau dia jalan sono jalan sini mengganggu, nanti kasih tahu ya. Mungkin anggapan dia lewat di depan orang yang sholat nggak masalah. Kalau kita nggak masalah karena menganggap sutrah bagi kita adalah imam, kita kasih tahu, karena agama itu harus dikasih tahu. Kalau nggak dikasih tahu, nggak tahu. Cuma cara memberitahunya yang enak. Karena di dalam kitab Mustalahul Hadis dikatakan, idza sakatta anta wa sakattu ana, kalau ente diam, saya diam. Pamata ya'rifu jahilu sahiha anis sakim. Kapan orang jahil dapat mengetahui yang ya sahih daripada yang sakit, yang benar daripada yang salah. Kalau anggapan dia biasa-biasa aja. Kalau kita biasa, karena membuat kita sutra bagi makmum adalah siapa? Imam. Cuma dikasih tahu, memang terasa terganggu kita adanya lewat, karena fokus kita lagi kepada apa yang dibaca oleh imam.
Karena itu bacaan imam adalah bacaan siapa? Makmum. Maka perhatikanlah bacaan imam itu. Ya, yang berikutnya, silakan, Pak. Nah, hadis berikutnya ya. Apabila musalli tidak memasang sutroh, maka sholatnya batal. Ini batal nih. Karena ada keledai, kemudian perempuan, dan anjing hitam yang lewat di hadapannya. Batal sholatnya. Bukan berarti batal harus wudhu lagi. Dia harus ulang. Nah, ini hadisnya ya. An Abdullah bin Somad, dari Abdullah bin Somad. Jadi hadis tentang sutroh itu banyak sekali. An Abi Dzar, dari Abu Dzar, qol, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum yusalli, apabila seorang di antara kalian telah berdiri salat, fa innahu yasturuhu, maka sesungguhnya ya dia dan sutrahnya, idza kana baina yadayhi misla akhiratir rahli, apabila di hadapannya ada satu sutrah seperti pelana unta. Fa idza lam yakun baina yadayhi misla akhiratir rahli, apabila di hadapannya tidak ada, Masya Allah, tidak ada ya sutra setinggi pelana unta, fa innahu, maka sesungguhnya yaqta'u salatahul khimar, akan diputuslah salatnya oleh seekor keledai, wal mar'ah, dan seorang perempuan yang apa? Yang lewat di hadapannya, wal kalbu, dan seekor anjing al aswad, yang hitam. Ya, makanya kita disuruh membuat apa? Sutra. Setidak-tidaknya setinggi pelana unta. Ya, setinggi pelana unta. Kalau kita tidak membuatnya, fa idza lam yakun baina yadayhi misla akhiratir rahli, fa innahu yaqta'u salatahu, maka salatnya diputus. Kalau kata bahasa ininya batal. Jika dilewati oleh seekor keledai, dilewati seorang perempuan, kemudian dilewati seekor al-kalbul aswad, seekor anjing yang hitam. Terperanjat sahabat yang namanya Abu Dzar. Faqultu ya Rasulullah, ya qultu ya Abu Dzar, ma balal kalbil aswadi minal kalbil ahmar. Ya, yakni Abu Dzar bertanya, ya qultu ya Abu Dzar, aku katakan, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ma balal kalbil aswadi minal kalbil ahmar, apa perbedaan anjing hitam dengan anjing apa? Merah. Minal kalbil asfar, dan dari anjing yang kuning. Qal ya ibna akhi, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sa'altani, faqal al kalbul aswadu syaitanun. Jadi ini terjadi pertanyaan, Pak. Ya, qultu ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ma balul kalbul aswadi minal kalbil ahmari minal kalbil asfari, apa perbedaan anjing hitam
anjing merah dan anjing yang kuning. Qal, maka menjawab, ya ibna akhi, dijawablah oleh Abu Dzar, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama sa'altani, sebagaimana engkau telah bertanya kepada aku. Aku di sini Abu Dzar. Maka Nabi menjawab, faqal al-qalbul aswadu syaitanun, anjing hitam itu adalah syaitan. Maka kalau kita ngeliat anjing hitam, udah bunuh aja, enggak gitu. Masya Allah ya, ini banyak tentang ya, silakan. Ketika kita sholat Jumat, sholat sudah selesai, Jumat kan banyak, mereka kan pada sholat sunnah. Nah ini lewat lalu lalang gimana Ustaz? Nah itu, oleh karena itu kita yang sholat, usahakan sholat dengan membuat sutroh. Beberapa poin yang diterangkan di sini. Mana? Yaitu lari ke depan sini, mendekat tiang, enggak? Atau di sini dibikinin sutroh, Pak. Gitu. Atau sekali waktu khotib itu diajarin tauhid, sholat, tauhid, sholat. Kata Ustadzuna Yazid bin Abdul Qadir Jawas, tahun ini tauhid sholat, tahun depan tauhid sholat, tahun depan lagi tauhid sholat. Itu aja udah materinya. Nanti kan sholatnya batal. Nah yang salah itu yang lewat, yang sholat gitu kan. Iya. Yang sholat kok yang bisa lain itu yang lewat bisa gitu kan. Iya, maka itu ya. Jadi ini politik yang terjadi dan bisa dihindari, bisa kapan bisa dihindari. Iya. Ini kan hadis-hadis ini mengabarkan adanya kewajiban apa? Sholat. Jangan sholat kalau tidak membuat apa? Sutroh. Karena dia diputus oleh siapa? Syaitan. Dan orang yang lewat di depan sholat, adapun dia adalah siapa? Syaitan. Tapi dia bukan syaitan, tapi seperti setan. Maka di sini dikatakan tidak sempurna. Ya, tidak sempurna. Maka harus sampai dulu hukum kepada dia. Kecuali yang sudah jumhur, kalau dia buang air, enggak, buang angin, ya kan? Nah, itu baru mutlak batal. Maka ada istilah fikih ya. Fikih ya. Fikih itu pandangan para ulama berdasarkan hadis-hadis. Ya, seperti orang hukum meninggalkan sholat, ada yang mengatakan tidak kafir. Ya. Hanya dosa besar saja. Ada hadis lain mengatakan enggak, dia kafir. Gitu. Maka tetap kita berusaha jangan sampai ninggalin apa? Sholat. Dan tetap kita berusaha sholat membuat apa? Sutra. Dan jangan kita lewat di depan orang yang sedang sholat. Makanya benar itu Ustaz Yazid hafizahullah ya, mengisi di beberapa tempat yang banyak perusahaan, ribuan ya orang yang bekerja di beberapa perusahaan itu orang Islam. Maka beliau memberikan pandangan, ajarin tauhid dan sholat, sholat dan tauhid, terus saja begitu. Karena banyak orang sholat nggak belajar sholat, ikut-ikutan. Jadi supaya tahu, ini makanya bagusnya di masjid ini diajarin sholat terus dengan khotib-khotibnya. Begitu Pak, ajarin semua sholat, tentang sholat. Kasih nih materi sholat, nih bab ini, nih bab ini, bab ini. Terus nanti diulang lagi Pak, supaya sampai. Karena kalau sholat Jumat semuanya hadir. Kalau ngaji enggak, aduh ngaji mah enggak wajib. Padahal sholat Jumat wajib, ngaji juga apa? Wajib. Kata Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Ya nanti saya kirimin videonya. Masya Allah ya, tentang tauhid, sholat, sholat, tauhid, tauhid, sholat. Karena banyak orang yang berbuat syirik, Pak. Berbuat apa? Musyrik. Dan Allah berfirman, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun.
Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman, melainkan mereka apa? Musyrik. Itu ya. Cukup Isa ya. Masya Allah. Sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.